jadi kali ini aku mau buat study tips. Dan ini tuh tipsnya itu belum tentu cocok untuk semua orang, tapi menurut aku ini tuh cocok juga di beberapa orang karena aku juga cocok pakai tips-tips ini. Dan semoga tips-tips ini tuh cocok sama kalian ya. Jadi yang pertama adalah to-do list. Menurut aku to-do list itu penting. Jadi kalau misalnya tugasnya udah selesai atau belajarnya udah selesai, tinggal dicoret. Jadi setidaknya kalian tahu yang mana aja yang udah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Kedua, belajar dengan cara merangkum. Menurut aku belajar dengan cara merangkum itu bagus karena kita tuh kan baca buku dulu kan, dan harus paham dulu dengan materinya, baru ditulis pakai kata-kata sendiri, jadi lebih mudah dipahami dan diingat. Ketiga, presentasi. Kalau udah paham dan udah hafal sedikit-sedikit, bisa dipresentasikan biar lebih paham dan lebih hafal. Jadi seakan-akan kalian itu jelasin ke orang lain gitu. Tips ini berguna banget menurut aku, jadi daya ingat kalian tuh lebih kuat daripada kalian cuma baca-baca doang. Lebih baik dipresentasikan, jadi seakan-akan kalian ngejelasin ke orang lain dan orang lain tuh harus paham sama apa yang kalian jelaskan. Keempat, belajar dan istirahat. Kalau kalian udah belajar 40 menit, kalian bisa istirahat 10 menit. Ini tuh bisa buat kalian lebih santai, jadi selama 10 menit itu jangan main sosmed atau game dulu, tapi istirahat aja gitu, duduk sambil dengerin lagu atau minum teh, kopi, dan lain-lain sambil lihat pemandangan. Jadi istirahatnya itu gunanya buat kalian tenangin pikiran, jadi bisa lebih fokus untuk materi selanjutnya. Kelima, tulis catatan dengan rapi. Kalau tulisan kita rapi, bacanya pasti lebih gampang. Jadi tulis aja gitu dengan rapi dan pastinya bisa dibaca atau kayak nyaman gitu buat dilihat catatannya. Keenam, belajar di materi yang paling sulit dulu. Kalau misalnya ada pelajaran yang sulit, pelajari dulu pelajaran yang sulit, baru dipelajari pelajaran yang cukup mudah. Jadi kalau misalnya kalian tuh menghafal materi yang sulit itu, gak bakal mudah lupa karena setelah belajar yang sulit, kan belajar yang lebih mudah ya. Jadi materinya yang sulit tadi itu masih bisa diingat dan dihafal dengan baik. Ketujuh, catat poin-poin penting dan dengarkan guru. Jadi selama online kelas itu dengerin gurunya dan fokus aja ke materinya. Terus catat materi-materi yang penting atau poin-poin penting dari pelajarannya. Nanti tinggal direview atau dibaca ulang waktu udah selesai belajarnya. Atau kalau misalnya mau lebih paham lagi, bisa dibuat ke kata-kata sehari-hari. Jadi yang awalnya kata-kata formal atau kata-kata yang gak dipahami bisa dibuat ke kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan itu ngerjakan tugas yang lebih awal dikumpul. Kesembilan itu pahami dulu baru dihafal. Kalau belajar suatu materi harus dipahami dulu baru dihafal. Karena kalau menghafal tapi tidak paham itu bisa ngeblank atau bingung pas ada soal latihan. 10. Cari soal di Google. Kalau udah belajar itu harus dilatih juga biar tahu kalian itu udah benar-benar paham atau belum dengan materinya. Apalagi kalau soal fisika dan matematika. Itu harus ngerjain soal biar lebih paham dan gak bingung saat nyari jawaban kalau ada soal latihan. 11. Doa dan air putih. Menurut aku kalau belajar itu penting banget ada air putih karena bisa lebih santai juga dan fokus pas belajar. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar karena berdoa itu penting. Yang ke-12 yaitu motivasi diri sendiri. Harus memotivasi diri sendiri, yakin bahwa kalian itu bisa mengerjakan soal-soal dan paham dengan materi-materi yang ada. Bisa dengan baca buku motivasi dan semangatin diri. Bilang ke diri kalian kalau kalian tuh pasti bisa ngerjain soal-soal dan pasti bisa paham sama materi-materi yang ada. Oke, sekian study tipsnya. Maaf kalau ada kesalahan kata atau kata-kata yang sulit dimengerti. Semoga kalian paham dan semoga study tips ini tuh cocok sama kalian. So, thanks for watching and see you next time. Bye!